Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurfaisa dari kelas Manajemen F dengan NIM 230903501090. Untuk memenuhi tugas ujian manajemen keuangan, saya akan sedikit membahas tentang manajemen kas dan surat berharga. Sebenarnya, kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada di dalam aktiva lancar, dan bisa dikatakan kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan, serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Pada perusahaan yang beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama itu aliran kas masuk atau cash inflow, yang merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerima uang yang dapat berupa perolehan pendapatan, baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan, dan dapat pula diperoleh dari bunga hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat pula diperoleh dari pinjaman pihak lain. Yang kedua itu aliran kas keluar atau cash outflow, yang merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya lainnya, dan dapat juga berupa uang yang digunakan untuk investasi, baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun yang tidak berkaitan sama sekali. Pada setiap kegiatan perusahaan, manajemen kas memiliki peranan yang sangat penting. Artinya, uang yang dikeluarkan digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan, dan jangan sampai dikeluarkan untuk hal-hal yang bukan tujuan penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas harus pada tempatnya agar aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana seharusnya. Nah, jika uang kas tidak digunakan, akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika terjadi penumpukan kas yang berlebihan, akan membuat perusahaan mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan penggunaan uang kas dengan baik. John Maynard Keynes mengatakan ada 3 alasan utama untuk menyimpan uang kas. Yang pertama itu motif transaksi, artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Yang kedua, motif spekulatif, artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Yang ketiga, yang terakhir, motif berjaga-jaga, artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Seiring dengan perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode, maka jumlah uang kas juga dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas yaitu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang ataupun jasa, adanya pembelian baik berupa barang maupun jasa, adanya pembayaran biaya operasional, adanya pengeluaran untuk membayar asuransi pinjaman, adanya pengeluaran untuk investasi, adanya penerimaan dari pendapatan, adanya penerimaan dari pinjaman, dan lain sebagainya. Karena terdapat faktor yang mempengaruhi, berarti ada juga faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah uang kas. Nah, faktor yang tidak mempengaruhinya itu
adanya penghapusan dan pengurangan nilai dari buku aktiva, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonominya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan deflasi. Hal ini terjadi karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki, dan lain sebagainya. Walaupun sudah direncanakan dengan baik, tetapi faktor kekurangan atau kelebihan kas masih sering terjadi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Saat terjadi, keduanya harus segera dicarikan solusi. Untuk kekurangan uang kas, maka perlu dicarikan melalui penerimaan dari sumber-sumber kas yang tersedia. Adapun beberapa sumber penerimaan kas yaitu penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dalam bentuk kas, pengeluaran surat utang jangka pendek, pengeluaran surat utang jangka panjang, penerimaan dari sewa, penerimaan dari sumbangan, pengembalian kelebihan, dan lain sebagainya. Menurut James C. Verhoeven, cara untuk mempercepat penerimaan kas perlu dilakukan beberapa hal, yaitu mempercepat persiapan dan pengiriman faktur tagihan, mempercepat pengiriman pembayaran pelanggan kepada perusahaan, dan yang terakhir itu mengurangi waktu di mana pembayaran yang diterima perusahaan tetap menjadi dana tidak tertagih. Di samping sumber penerimaan kas, pihak manajemen juga harus menginvestasikan penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan penerimaan dan penggunaan kas harus benar-benar dikelola dengan baik, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun hal-hal yang menyebabkan kekurangan uang kas perusahaan yaitu pembelian barang secara tunai, pembayaran biaya, di mana contohnya itu gaji dan upah, pembayaran sewa, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, pembayaran asuransi pinjaman, di mana berupa pinjaman pokok ditambah dengan bunga, pembelian surat berharga jangka pendek atau wesel, pembelian surat berharga, penarikan kembali saham yang beredar, dan pengembalian kas oleh pemilik. Agar manajemen lebih memahami kondisi perusahaan yang terjadi dalam kurang waktu tertentu, maka harus dibuatkan laporan dan penggunaan kas. Hal ini dilakukan agar aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui. Contohnya, dari mana saja uang yang diperoleh dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Adapun kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. Yang selanjutnya, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas. Selanjutnya, baik dari Selanjutnya, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas, baik dari sumber maupun penggunaan kas. Yang selanjutnya, mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai alat untuk
perencanaan kas mendatang. Dan terakhir, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman. Tetapi, sebelum membuat laporan sumber dan penggunaan kas, terlebih dahulu kita melihat laporan pembandingan neraca dari tahun lalu dan tahun saat ini. Kemudian kita membuat laporan laba rugi, di mana periode tahunnya ini sama dengan apa yang kita buat di neraca. Hal ini ditujukan agar kita dapat membandingkan perkembangan kedua komponen neraca tersebut. Adapun contoh laporan sumber dan penggunaan kas bisa kita lihat bahwa sumber dan total penggunaan tidak sama. Totalnya tidak sama. Hal ini normal selama penggunaan kas tidak lebih dari sumber kas. Setelah kita membahas tentang manajemen kas, sekarang kita akan beralih untuk membahas surat berharga. Surat berharga atau market securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga dari investasi di perusahaan. Dari investasi di perusahaan akan diperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian, surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, saham, surat berharga pasar uang, atau obligasi. Dalam melakukan investasi surat berharga, kita tidak dapat melakukannya secara sembarangan, akan tetapi harus mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan jangan sampai perusahaan menderita kerugian, atau lebih dari itu, jatuh tempo saat dibutuhkan harus dipertimbangkan secara matang. Artinya, apabila perusahaan membutuhkan dana, maka surat berharga harus siap untuk direalisasikan menjadi kas. Investasi dalam suatu surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam memilih surat berharga, yaitu keamanan. Yang pertama itu keamanan, artinya kalau terjadi sesuatu, maka jangan sampai perusahaan menderita kerugian. Yang kedua itu daya jual atau harga pasar. Perlu menjadi pertimbangan selanjutnya dalam memilih surat berharga yang akan dibeli. Artinya, apabila dibutuhkan segera, maka surat berharga harus dapat dijual dengan harga yang mengalami penurunan yang berarti. Yang ketiga itu hasil atau keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh harus dipertimbangkan karena salah satu tujuan dari investasi di surat berharga adalah untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat itu waktu jatuh tempo, merupakan jangka waktu surat berharga tersebut dapat dicairkan. Yang kelima, penguasaan. Dalam jangka panjang, bahwa penyertaan dalam surat berharga tidak menutup kemungkinan perusahaan untuk menguasai kepemilikan saham-saham perusahaan yang dibeli dan memiliki prospek secara mayoritas, baik melalui pembelian saham secara bertahap ataupun melalui akuisisi. Perusahaan dapat membeli berbagai jenis surat berharga, di mana setiap jenis memiliki keuntungan atau kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun beberapa surat berharga yaitu skeptasi bank, merupakan wesel yang dikeluarkan bank
dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sejumlah nilai nominal pada saat maturitas. Yang kedua itu deposito berjangka, merupakan simpanan pada bank atas nama dengan jangka waktu pencairan 1 atau 3 atau 6 atau 12 bulan. Deposito berjangka diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas nama dan bunga dapat diambil tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian, pencairan deposito dapat dilakukan sesuai jatuh tempo. Yang keempat itu sertifikat deposito, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk sehingga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan setiap saat, dan bunga ini dapat diambil di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Yang kelima itu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga ini dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, kalau tidak salah yang keenam apa kelima, surat berharga pasar uang, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini juga dapat diperjualbelikan apabila perusahaan memerlukan dana. Jadi, sebenarnya surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia ini hampir sama. Yang membedakannya itu di mana surat berharga ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank umum, sedangkan sertifikat Bank Indonesia itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh atau yang keenam, saham. Saham merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Saham dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Keuntungan dari saham berupa capital gain dan dividen, di mana capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh apabila harga yang dijual kembali lebih tinggi dari harga beli, dan besar kecilnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan untung, maka dividen yang diperoleh juga besar. Demikian pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, kita bisa saja tidak mendapatkan dividen atau mendapatkan dividen yang sedikit. Yang terakhir itu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai dengan kesepakatan dengan penerbit obligasi. Hanya saja, besar bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi relatif lebih tetap setiap bulannya. Jadi, ini yang membedakan obligasi dengan saham, di mana saham dia bakal memperoleh dividen atau keuntungan itu tergantung seberapa untungnya perusahaan, sedangkan obligasi itu bunga, dia akan memberikan bunga tetapi bunganya itu relatif sama atau relatif tetap. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang manajemen kas dan surat berharga. Saya harap para penonton dapat mengambil pelajaran dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi. Dan saya memohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi pada saat proses pembahasan materi.
Saya atas nama Alfia Nurfaisa mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.